distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit di mana semesta peubah acak dapat dihitung atau berhingga. Rumus fx lebih besar sama dengan 0 dan sigma x fx sama dengan 1. Peluang untuk nilai x tertentu px sama dengan x sama dengan fx. Ciri-cirinya, yang pertama, jumlah total peluangnya sama dengan 1. Yang kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Dan yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Kita masuk pada contoh. Sekeping mata uang logam dilemparkan 2 kali. Variabel x menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Buatlah tabel distribusi peluangnya. Penyelesaian diketahui S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dan X itu sisi angka, X sama dengan 0, 1, 2. Ditanya tabel distribusi peluang. Jawab, diketahui X sama X1 itu 0, jadi Fx sama dengan 1/4. Untuk Px sama dengan X1 sama dengan 1/4. Dan X2 nya, kalau X2 nya sama dengan 1, maka Fx2 sama dengan 2/4. Jadi Px sama dengan X2 sama dengan 2/4. Untuk X3 nya sama dengan 2, jadi Fx3 sama dengan 1/4. Jadi Px sama dengan X3 sama dengan 1/4. Jadi kita buat dalam bentuk tabel. X nya 0, Fx nya 1/4, dan X nya 1, Fx nya 2/4, dan X nya 2, Fx nya 1/4. Distribusi yang kedua, distribusi peluang Poisson, merupakan suatu distribusi yang dipergunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tersebut tergantung pada interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan yang berupa variabel diskrit. Ciri-ciri distribusi Poisson, yang pertama, banyaknya selang waktu yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau wilayah, tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan pada selang waktu, arah wilayah yang berbeda. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang singkat atau dalam wilayah yang kecil, sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya wilayah tertentu. Yang ketiga, peluang bahwa lebih dari satu percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat atau wilayah yang kecil dapat diabaikan. Rumus distribusi Poisson, Px sama dengan lambda pangkat x kali E pangkat negatif x per x faktorial. Keterangan E itu 2,71828 dan x banyaknya peristiwa yang terjadi dan lambda itu rata-rata. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut mendapatkan komplain dari pelanggan ketika mengirim. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut mendapat komplain dari
pelanggan ketika mengirim barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah yang pertama berapa rata-rata pelanggan yang akan komplain. Yang kedua, peluang toko tidak mendapatkan komplain sama sekali dari pelanggan. Yang ketiga, peluang toko mendapatkan komplain hanya dari satu pelanggan. Yang keempat, peluang toko mendapatkan komplain lebih dari 3 pelanggan. Penyelesaiannya diketahui P sama dengan 50 per 10.000 sama dengan 0,05 dan N sama dengan 1.000 dan E sama dengan 2,71828. Penyelesaian yang pertama, alfa sama dengan N kali P sama dengan 1000 kali 0,005 sama dengan 5. Yang kedua, P kali 0,5 sama dengan lambda pangkat X kali E pangkat negatif X per X faktorial. Jadi 5 pangkat 0 kali 2,71828 pangkat negatif 5 per 0 faktorial. Jadi hasilnya 0,0067. Yang ketiga, P kali 1,5 sama dengan 5 pangkat 0 kali 2,71828 pangkat 5 per 1 faktorial. Jadi 0,00337. Yang keempat, P kali lebih besar sama dengan 3,5 sama dengan 1 kurang P kali X lebih kecil 3 sama dengan 1 kurang P kali X sama dengan 0 tambah P kali X sama dengan 1 tambah P kali X sama dengan 2. Jadi 1 kurang 0,0067 tambah 0,003 tambah 0,8754 sama dengan 0,08754. Yang berikut distribusi peluang multinomial merupakan eksperimen yang terkait dengan hasil yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan memiliki beberapa kemungkinan hasil. Misalkan, sebuah eksperimen memiliki K kemungkinan hasil yaitu E1, E2, dan seterusnya sampai EK dengan peluang masing-masing P1, P2, dan seterusnya sampai PK dengan P1 tambah P2 tambah dan seterusnya sampai PK sama dengan 1. Peristiwa E1 terjadi sebanyak X1 kali, E2 sebanyak X2 dan seterusnya sampai EK sebanyak XK kali dengan dalam eksperimen independen sebanyak X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai XK sama dengan N kali akan mengikuti distribusi multinomial dengan PMF. Rumusnya teman-teman bisa lihat di slide. Contoh soal, sebuah karung beras berisi ribuan kelereng putih, merah, dan biru dengan perbandingan 2:3:1. Diambil secara acak 4 buah sampel kelereng.
berapa peluang akan terdapat satu kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru. Penyelesaian hasil eksperimen kelereng putih, peluangnya 2/6 sama dengan 1/3, jumlah kejadiannya 1. Kelereng merah, peluangnya 3/6 sama dengan 1/2, jumlah kejadiannya 3. Dan kelereng biru, peluangnya 1/6, jumlah kejadiannya 0. Jadi P kali X1, X2, dan seterusnya sampai XK, dan P1, P2, dan seterusnya sampai PK sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya sampai XK faktorial, P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya sampai PK pangkat XK. Jadi P kali 1, 3, 0, 1/3, 1/2, 1/6, 4 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial kali 0 faktorial kali 1/3 pangkat 1, 1/2 pangkat 3, dan 1/6 pangkat 0. Sama dengan 24. 4 faktorial itu 24 per 1 kali 6 kali 1 kali 1/3 kali 1/8 kali 1 sama dengan 4 kali 1/3 kali 1/8 kali 1 sama dengan 1 kali 1/3 kali 1/8 kali 1 sama dengan 1/6. Jadi peluang akan terdapat satu kelereng putih tiga kelereng merah dan tidak ada kelereng biru dalam pengambilan 4 buah sampel adalah 1/6. Yang berikut distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri adalah suatu distribusi peluang variabel acak di mana banyaknya ruang sampel acak berukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung K yang disebut sukses dan N kurang K disebut gagal. Ciri-cirinya yang pertama, sampel lebih dari 1 dengan 2 kemungkinan hasil. Yang kedua, nilai peluang kejadian atau pemilihan sampel P sulit ditentukan. Yang ketiga, peluang ditentukan melalui jumlah, cara, atau kemungkinan pemilihan. Rumus distribusi hipergeometri adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di slide. Keterangannya, K, banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X banyaknya peristiwa sukses, N kapital ukuran populasi, dan N kecil itu ukuran sampel. Contoh soal, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dalam kotak terdapat 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Yang pertama, 1 bola berwarna merah, yang kedua 2 bola berwarna merah, dan yang ketiga-tiganya berwarna merah, dan yang keempat tidak ada bola berwarna merah. Menjawab, dari soal tersebut diketahui N kapitalnya sama dengan 7, NK sama dengan 3, dan N sama dengan 3. Dengan demikian maka
Yang pertama, satu bola berwarna merah itu Px sama dengan X sama dengan K dan X kali N kurang K dan N kurang X per N dan N. Jadi sama dengan 3 dan 1 kali 7 kurang 3 dan 3 kurang 1 per 7 dan 3. Kita menggunakan rumus kombinasi. Jadi kombinasi dari 3 dan 1 itu 3 dan 7 kurang 3 dan 3 kurang 1 itu 6 per kombinasi 7 dan 3 itu 35, jadi 18 per 35. Yang kedua, 2 bola berwarna merah. Px sama dengan 2 sama dengan kombinasi 3 dan 2 kali kombinasi 7 kurang 3 dan 3 kurang 2 per 7 dan 3 sama dengan, untuk kombinasi 3 dan 2 itu 3 dan kombinasi 7 kurang 3 dan 3 kurang 2 itu 4 per kombinasi dari 7 dan 3 itu 35, jadi hasilnya 12 per 35. Yang ketiga, ketiga-tiganya berwarna merah. Px sama dengan 3 sama dengan kombinasi 3 dan 3 kali kombinasi 7 kurang 3 dan 3 kurang 3 per 7 dan 3. Itu sama dengan 1 per 35. Yang keempat, tidak ada warna merah. Kita buat yang sama dan hasilnya 1 per 35. Oke. Yang berikut, distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Rumusnya, untuk variabel kontinu X sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan A dan lebih besar sama dengan B dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, fx berada pada rentang 0 sampai 1. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva fx adalah 1. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 fx dx sama dengan 1. Peluang variabel acak x lebih kecil sama dengan C dan x lebih besar sama dengan D adalah integral dengan batas bawah C dan batas atas D fx dx. P kali x lebih kecil sama dengan C dan lebih besar sama dengan B sama dengan integral dengan batas bawah C dan batas atas D fx dx. Contoh soal, diketahui fungsi peluang fx 3 per 16x pangkat 2 untuk x lebih kecil negatif 2 dan lebih besar 2 dan bernilai 0 untuk fungsi yang lain. Tentukan peluang P kali X lebih kecil sama dengan 1. Penyelesaian P kali X lebih kecil sama dengan 1 sama dengan integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 1 3 per 16 X pangkat 2 dx sama dengan X pangkat 3 per 16 dengan batas bawah negatif 2 dan batas atas 1 sama dengan 1 pangkat 3 per 16 kurang negatif 2 pangkat 3 per 16
sama dengan 1/16 kurang negatif 8/16 sama dengan 9/16. Oke, yang berikut distribusi peluang normal. Distribusi peluang normal adalah distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus variabel kontinu. Fx x seperti ini ya teman-teman, bisa lihat di slide dengan rumus fungsinya seperti ini. Fx sama dengan Px sama dengan x sama dengan 1 per gamma akar 2 pi kali E pangkat 1/2 kali x kurang mu per gamma pangkat 2. Ini gambar kurvanya seperti ini teman-teman. Peluang variabel acak x kurang mu kali mu kurang 0 pada interval x lebih besar x lebih besar A dan lebih kecil B adalah P kali x lebih besar A dan lebih kecil B sama dengan 1 per gamma kali akar 2 pi kali integral dengan batas bawah A dan batas atas B kali E pangkat 1/2 kali x kurang mu per gamma pangkat 2 dx. Contoh soal, fungsi distribusi normal mu 6,2 adalah penyelesaian mu sama dengan 6 dan gamma sama dengan 2. Ditanya fx sama dengan px sama dengan x. Jawab, fx sama dengan px sama dengan x sama dengan 1 per gamma kali akar 2 pi pangkat akar 2 pi kali E pangkat 1/2 E pangkat negatif 1/2 kali x kurang mu per gamma pangkat 2 sama dengan 1/2 kali akar 2 pi kali E pangkat negatif 1/2 kali x kurang 6/2 dipangkat 2 sama dengan 1 per akar 4 kali 2 pi kali E kali E pangkat negatif 1/2 kali x kurang 4/4 dipangkat 2. Yang berikut distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan V/2 dan beta sama dengan 2, di mana parameter V disebut sebagai derajat kebebasan. Nilai kebebasan dapat diperoleh dari banyaknya sampel dikurangi 1, n sama dengan 1. Rumus fungsinya fx sama dengan 1/2 V/2R kali V/2 kali x pangkat V/2 kurang 1 E pangkat x/2 dan 0 x lebih besar 0 untuk x lainnya. Sifat-sifat Q kuadrat, yang pertama seluruh nilainya positif. Yang kedua tidak simetris. Yang ketiga bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasannya. Dan yang keempat min dari distribusi x pangkat 2
adalah derajat kebebasannya V. Ciri-ciri Q kuadrat, yang pertama selalu positif, yang kedua df sama dengan k kurang 1, di mana k adalah jumlah kategori. Jadi bentuk distribusi Q-score tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Yang ketiga, bentuk distribusi Q kuadrat menjulur positif. Semakin besar derajat bebas, semakin dekat derajat normal. Gambar kurvanya seperti ini, teman-teman bisa lihat di slide gambar kurvanya, termasuk pada contoh soal. Jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang, fx sama dengan 1/4 x e pangkat x per 2, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan 0 untuk x lainnya. Maka tentukan derajat kebebasannya. Penyelesaian fx 1/2 v pangkat v per 2 kali r per 2 kali x pangkat v per 2 kurang 2 kali e pangkat x per 2, di mana x lebih besar 0 untuk 0 x lainnya. Maka fx sama dengan 1/4 x e pangkat x per 2 dengan x lebih besar 0 untuk x lainnya. Yang pertama, r kurang 2 per 2 sama dengan 1, r per 2 kurang 1 sama dengan 1, dan r per 2 sama dengan 1 tambah 1, r per 2 sama dengan 2, dan r 2 kali 2 sama dengan r sama dengan 4. Yang berikut distribusi T. Distribusi T merupakan sampling yang digunakan untuk pengujian statik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Ciri-ciri distribusi T, yang pertama, sampel yang diuji berukuran kecil, N lebih kecil 30. Yang kedua, penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan alfa dan besarnya derajat bebas dB. Yang ketiga, bentuk kurva T identik dengan kurva normal. Yang keempat, dB per dk sama dengan n kurang 1. Yang kelima, P sama dengan 1 kurang alfa. Yang berikut rumus fungsinya. Rumus distribusi T diberikan dengan persamaan f T sama dengan R kali V tambah 1/2 per akar lambda kali V kali R kali V per 2 kali 1 tambah T pangkat 2 per V dipangkat negatif V tambah 1/2. Kurva distribusi T, teman-teman bisa lihat di gambar. Untuk contoh soalnya, carilah nilai T untuk N sama dengan 14 dan alfa sama dengan 5%. Jawab,
dB per dk sama dengan N kurang 1 sama dengan 14 kurang 1 sama dengan 13. Dan P sama dengan 100% kurang alfa sama dengan 100% kurang 5%. Jadi sama dengan 95%. Sama dengan 0,95. Jadi T 0,95 kali 13 sama dengan 1,77. Yang berikut distribusi F. Distribusi F adalah salah satu distribusi peluang kontinu yang terbentuk dari perbandingan dua peubah acak variabel random yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Q kuadrat. Misalkan X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2 adalah dua peubah acak kontinu yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas V1 dan V2. Maka distribusi peubah acak F sama dengan X1 pangkat 2 per V1 per X2 pangkat 2 per V2 akan mengikuti sebaran distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Rumus fungsi F kali F kapital sama dengan R kali V1 tambah V2 bagi 2 per R V1 per 2 kali R kali R V2 per 2 kali V1 per V2 dipangkat V1 per 2 kali F V1 per 2 kurang 2 per 1 tambah V1 per V2 kali F pangkat V1 tambah V2 per 2. Keterangan FF itu fungsi kepadatan peluang F dan F kecil peluang acak, R fungsi gamma, V1 derajat bebas varian rata-rata sampel, V2 derajat bebas keseluruhan sampel. Ciri-ciri distribusi F. Yang pertama, distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif F. Yang kedua, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tak hingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X tersebut. Teman-teman bisa perhatikan kurva. Ini gambar kurva distribusi peluang F-nya. Oke, lambang F lambda, lambang F alfa, nilai F tertentu peubah acak F sehingga di sebelah kanannya terdapat luas sebesar alfa. Ini digambarkan dengan daerah di sebelah kanan gambar. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari F 0,05 dan 12 dan 20. Diketahui P sama dengan 0,05, P1 nya 12, V2 nya 20. Ditanya F, jawab F kali 0,05 kali 12,20 sama dengan 2,20. P sama dengan 1 kurang 0,05 sama dengan 0,95. Sehingga F1 kurang alfa dikali V1 V2 sama dengan 1 per F kali alfa kali V2 dan V1. F
0,95 kali 20 dan 12 sama dengan 1 per F kali 0,05 kali 12,20. Jadi sama dengan 1 per 2 kali 28. Jadi sama dengan hasilnya 0,04. Jadi nilai F 0,05 kali 12,20 adalah 0,04.